Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke gengs, kembali lagi di channel Jejak Spiritual. Kali ini kami akan menayangkan sebuah video, yaitu pembahasan tentang keilmuan, yaitu ilmu kehidupan, filosofi kelapa. Baik, alangkah baiknya sebelum kalian semua untuk kita lanjutkan video selanjutnya. Bagi saudara semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe di bawah ini dan jangan lupa like, share, dan komennya. Untuk kami lebih bersemangat untuk memberikan berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman. Oke, berikut videonya. Aduh, pada kemana? Tidak, datu saya ya. Dari tadi nggak kelihatan dia nih. Jangan-jangan kebun dia nih. Baik, ke sana lah. Pergi bantu-bantu dia. Mana cucu ya? Disuruh ke dukun malas. Suruh banyak kelapa ya. Lumayan. Oh iya, topi, Pak. Panas soalnya. Aduh. Ada tuh nih. Tuh. Mau tuh. Boy ini dia. Apa aja? Udah lama tuh dia. Oh, lumayan lama. Oh, Ini Datuk mau suruh kamu ini banyak kelapa. banyak Kita kelapa. ngobrol sana dulu. Ya, ngobrol di sana. Yang benar-benar kok. Benar. Udah lumayan tua ya. Udah. Minum dulu kan. Oh iya lah. Tuh, makan nih apa jeruk. Kamu dari rumah kah? Iya, dari rumah tadi. Oh, dari rumah. Duduk dulu. Iya, iya. Aduh. Adi. Ini Cuk. Umur kamu sekarang berapa? 18 tuh. 18. Oh, udah cukup untuk mendalami keilmuan. Kamu belajar. Ya mau lah tuh. Mau ilmu apa kamu? Mau ilmu silat? Ya tergantung Datuknya ngasih lah. Kamu Datuk. Saya kan cuma mau belajar. Enggak. Saya ini penasaran tuh. Yang mana? Yang mental-mental tuh. Mental-mental, jeplak. Itu bahasanya jeplak ataupun mental. Nah, ilmu seperti itu sebetulnya mudah. Cuma kita harus paham dulu tentang energi. Nah, kamu nanti buatkan dulu fondasi kamu, dasar kamu, ilmu tauhid dulu, ilmu agama. Kamu kan belum paham juga tentang pemahaman dasar agama. Ya, harus dikuatkan dulu fondasinya. Sambil diminum santai. Nah, ini nih jeruk nih. Ngambil di mana itu? Di belakang rumah. Oh, di situ. Tuh. Saya ini mau nanya tuh. Ilmu itu kan ada 4 tingkatan kalau sekarang. Kalau belajar ilmu ada, saya dengar di sosial media lah, pokoknya di orang-orang tertentu itu. Saya dengar ilmu itu ada 4 tingkatan. Yang pertama itu syariat, yang kedua toriko, yang ketiga hakikat, terus yang keempat marifat. Nah, itu menjabarnya gimana tuh? Saya kurang paham tuh. Sebetulnya itu bukan tingkatan, tapi bagaimana kita bisa memahami
sebuah keilmuan. Jadi biar mudah. Contoh, sholat. Syariat sholat itu bagaimana? Kalau syariat itu kan dohir. Apa ya dohir itu artinya yang tampak, gerakan dohir. Contoh, gerakan berdiri sholat, berdiri tegak, gerakan ruku, sujud. Nah, itu yang namakan syariat dohir. Nah, torekohnya apa? Torekohnya bacaan sholat. Bagaimana menata hati dalam sholat, ya kan? Sampailah kepada hakikat khusyuk di dalam sholat. Sebetulnya agar kita memudahkan untuk belajar sebuah keilmuan, ya kan? Jadi kita sholat bukan hanya gerakan dohir, gerakan Allahu Akbar, ya kan, sujud dan sebagainya. Jadi harus dengan bacaan menata hati, thariqah tadi menata hati, jihadun nafas, memerangi hawa nafsu, sampailah kepada hakikat khusyuk, buah daripada syariat dan tarekat. Terus hakikatnya tuh Apanya? hakikatnya Hakikat khusyuk, mendapatkan khusyuan dalam sholat. itu Jadi intinya hakikat adalah buah daripada pengamalan syariat dan tarekat. itu tadi ya. Terus yang marifatnya apa? Marifat, kenal Allah. Benar Allah. Itu caranya gimana itu? Apanya? Caranya itu gimana itu? Caranya gampang, belajar. Saya kan masih muda tuh, masih kurang paham gitu. Ya, kamu kuatkan dulu pondasimu, kuatkan syariat. Di syariat kamu belajar hukum-hukum Allah, hukum-hukum halal haram, bagaimana kewajiban seorang hamba yang mukallaf. Nah, di syariat, ya kan? Belajar hukum-hukum Allah, belajar halal haram, belajar fikih, ya kan? Syariat. Terus nanti belajar di thariqah, kamu harus di thariqah. Bagaimana cara kamu untuk menata hati, memerangi hawa nafsu. Berbagai macam metode thariqah. Banyak dengan zikir. Oke, nanti kali Dato mau suruh kamu panjat kelapa. Panjat kelapa. Berapa tuh? Ya. Biar kamu paham sebuah keilmuan. Tadi kamu kan nanya kan 4 keilmuan, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dato akan menjelaskan melalui filosofi kelapa biar kamu lebih paham. Tapi saya kurang pandai manjat nih. Gimana lah? Ilmu itu tidak akan kamu dapatkan tanpa proses yang panjang. Ya, tanpa proses yang panjang, tanpa keluar keringat, tanpa tenaga, tidak akan kamu dapatkan ilmu. Kalau tanpa itu semua harus kamu keluarkan, baik tenaga, waktu, harta, dan juga tidak lain juga harus bimbingan seorang guru. Tidak boleh belajar sendiri. Oh itu ya tuh. Nah, panjat kelapa, usahakan. Oh, bismillah. Panjat. Oh iya tuh. Minum dulu lah. Biar Takut tambah. saya itu takut kan jatuh. Saya ambil dulu ya. Mudah-mudahan bisa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Susah itu. Kalau mau ilmu harus proses. Cukup satu aja. Itu ya tuh. Satu aja. Udah.
Ya, Capek juga ya. capek. Itulah orang ilmu. Tidak ada yang langsung jadi. Nah, terus tuh apa yang dia dapat dari ini tuh? Ini filosofi kelapa ya. Jadi seandainya kamu tidak manjat, kamu dapat nggak kelapa ini? Ya tidak lah tuh. Tidak dapat. Begitu juga dengan ilmu. Tidak akan kamu mendapatkan ilmu tanpa proses, tanpa usaha. Itu memakan waktu juga, memakan harta, tenaga. Semua yang kamu kerahkan demi untuk mendapatkan kelapa ini. Proses untuk menuju sebuah keilmuan. Paham? Paham. Nah, makanya orang-orang dulu ada yang pakai mahar, ya kan? Ada yang pakai mahar, pakai syarat kalau orang Melayu, pakai mahar. Di sekarang pun ada yang pakai mahar duit, ya kan? Itu untuk menghargai sebuah ilmu, karena guru itu proses apa namanya, riyadhah, latihan, dzikir, wirid, puasa dan sebagainya. Kadang murid kan hanya tahunya cuma ya tidak belajar untuk menghargai seorang guru, sebuah ilmu tersebut. Bagaimana proses guru mencari ilmu, sangat jerih payah guru ya. Inilah sebuah apa makna dari kamu tadi manjat kelapa, proses untuk menghargai sebuah ilmu. Minum dulu kan? Terus tuh kelapa ini mau kita apa kan? Kelapa kamu belah, nanti Datuk jelaskan lagi tentang keilmuan, Oh iya lah. filosofi kelapa. Minum dulu lah. Capek juga ya tuh. Capek Habis lah. manjat tadi. Nah, makan. Mau dibuka sarang ataupun Coba Mana buka, tuh? Buka. Jadi kamu udah paham? Yang Datuk jelaskan. paham lah tuh. Oh, udah paham. Ya, coba belah. Kalau kan Ini ilmu tua zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu ini menggunakan filosofi kelapa dalam menjelaskan sebuah keilmuan. Nah, atau turun dari ilmu ini kelapa. ya apa ini rasanya? Bukan sampai habis tuh. Coba dulu coba. Dah cukup. Nah, kelapa ini tadi yang sudah kamu ambil, proses kelapa, sebuah filosofi ilmu. Kelapa ini ada kulit luar, ya kan? Kulit. Nah, kulit inilah yang dinamakan syariat. Nah, syariat ini yang gitu ya. berkaitan dengan hukum-hukum dohir, hukum agama, halal haram, ya kan? Jadi ketika kamu mendapatkan ilmu, kalau kamu hanya berhenti di syariat saja, kamu tidak akan mendapatkan manisnya ataupun ilmu yang sebenarnya, ilmu yang sebenar-benarnya. Jadi kamu hanya terpaku pada syariat, dan kamu ketika di syariat saja, kamu sangat mudah untuk menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, karena kamu hanya sebatas syariat. Karena kamu hanya karena ilmu ini ya, ilmu yang kamu dapatkan tadi terbatas oleh batok kelapa. Jadi kamu proses untuk membelah kelapa. Inilah proses kamu adalah tarekat. Usaha kamu adalah tarekat. Coba kupas. Sampai habis tuh. Sampai habis. Oh iya. Sampai kamu belah batok kelapa. Nah, usaha kamu inilah tarekat. Oh, ini pengamalan. tarekat ya, tuh? Iya, pengamalan. Berarti tarekat ini ibarat jalannya lah tuh ya. Nah, jalan metode Oh iya. pengamalan pada syariat. Nah, Paham tuh. nanti hakikat hasilnya tergantung pengamalanmu, tarekatmu ini, ya kan? Iya tuh. Kalau kamu bagus belah kelapa, ya hasilnya juga bagus.
api. Disinilah kamu harus bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu di tarekat. Nah, kan lancar kan? Nah, filosofi kelapa. Dari kelapa juga bisa ya untuk menjelaskan tentang ilmuwan. Ya bisa. Ini namanya ilmu kehidupan. Agar mudah dipahami. Iya, itu. Lagi. Susah kah? Agak susah tuh. Agak susah. Itulah kamu ketika di pengamalan akan banyak ujian dan cobaan, baik zahir maupun batin. Ya iya tuh. Itulah kamu harus bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu. Kelapanya agak tua soalnya tuh. Ini udah tuh. Udah. Cukup. Nah, sini. Minum dulu kamu ya. Ini enggak dibelah tuh. Enggak usah. Nah, itulah tadi kamu sudah belajar memahami tentang sebuah keilmuan. Dari usaha kamu itulah mujahadah, ya kan? Sungguh-sungguh dalam mengamalkan sebuah keilmuan. Jadi kita itu belajar bukan hanya di syariat saja, tapi juga lengkap sempurna keilmuan kita. Syariat, tarekat, hakikat, ya kan? Nah, kelapa ini kalau tidak kamu belah, kamu tidak tahu isi dari kelapa ini. Isi kelapa ini kan ada santan, ada isi, ada santan, ya kan? Ada airnya juga, bisa juga dijadikan minyak. Nah, itulah. Jadi intinya hakikat adalah hasil daripada pengamalanmu di syariat dan tarekat. Udah paham? Paham. Minum dulu lah. Ya, oke geng, itulah video tentang ilmu kehidupan, yaitu filosofi kelapa. Ya, semoga dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi filosofi kelapa ini bisa kita maknai dengan sebuah keilmuan syariat, tarekat, dan hakikat dan ma'rifat. Jadi kelapa ini mempunyai kulit kelapa, ada kulitnya, ada serabut kelapa, ada batok kelapa yang membatas antara isi kelapa dan santan kelapa. Dan kelapanya juga kita bisa olah menjadi minyak. Itulah proses sebuah keilmuan yang mana kita bukan hanya terbatas oleh kulit saja, tapi kita bagaimana menata hati kita di proses di tarekat kita, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam jihad nafas. Baik, jangan lupa subscribe di channel Jejak Spiritual agar kami bersemangat untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada saudara sekalian. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.